Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Az-Zahra Studio Channel, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi PKH, BPNT, dan BST akan cair di tanggal ini. Apakah benar KPM yang belum vaksin tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Dan ternyata ada kondisi KPM yang tidak boleh divaksin ya. Di video ini nanti kita juga akan bahas sama-sama di video ini. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian sudah resmi diumumkan untuk rezeki tambahan bulan Juli dari Az-Zahra Studio Channel dengan total hadiah Rp800.000 buat kalian semuanya, tentunya penonton setia Az-Zahra Studio Channel. Cara dan sarannya ada di deskripsi video ini ya, silahkan kalian lihat. Dan untuk pemenangnya nanti akan kita umumkan di tanggal 30 atau tanggal 31 Juli 2021 ini. Baik teman-teman sosial semuanya, kita kembali ke pokok pembahasan kita kali ini. Bantuan PKH, BPNT, dan BST akan cair di tanggal ini. Apakah benar KPM yang belum vaksin tidak akan menerima bansos ini? Kemudian ternyata ada kondisi KPM yang dilarang untuk divaksin ya. Sama-sama kita akan bahas ya di video ini. Seperti kita ketahui bersama, kemarin Presiden Joko Widodo sudah resmi ya untuk mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro Darurat yang dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Di mana kebijakan ini merupakan langkah pemerintah ya dalam menanggulangi kenaikan dari kasus COVID-19 yang semakin meninggi akhir-akhir ini teman-teman. Jadi tentu berbeda dengan lockdown ya teman-teman semuanya, yang kita tidak boleh sama sekali kegiatan di luar. Untuk PPKM Mikro Darurat itu kita bisa berkegiatan, cuma dibatasi dan lebih ketat lagi. Dimana tujuannya supaya kita bisa menekan ya untuk penyebaran virus corona ini ya. Dimana data yang diterima dari Dinas Kesehatan terkait bahwa untuk penyebaran virus corona untuk varian Delta atau varian yang sedang mewabah sekarang ini lebih cepat penularannya. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan PPKM Mikro Darurat. Karena pembatasan diperketat ya, tentu akan berakibat kepada sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Dari itu pemerintah pun sudah menyiapkan langkah-langkah ya, yang diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial ya yang dipercepat, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian BPNT, selanjutnya BST Rp300.000, dan ada lagi ya untuk BLT dana desa. Jadi teman-teman sosial semuanya, kemarin setelah Presiden Jokowi resmi menerapkan kebijakan PPKM Mikro Darurat, kemudian beliau langsung mengajak menteri-menterinya untuk rapat ya, atau rapat terbatas, yang hasilnya antara lain disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang PMK ya, Pak Muhadjir Effendi, di mana akan ada penyaluran atau percepatan penyaluran bantuan sosial seperti program PKH, BPNT, serta BST Rp300.000, ditambah lagi dengan BLT dana desa. Di mana bantuan-bantuan tersebut akan dicairkan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2021 ini teman-teman. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM, PKH, dan BPNT, kalian bisa cek ya untuk bantuannya sudah cair apa belum ya di minggu kedua bulan Juli ini ya, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10. Di ATM sesuai dengan rekening pada KKS kalian supaya gratis ya tentunya. Kemudian atau bisa juga di agen-agen terdekat dengan rumah kalian. Sedangkan untuk KPM BST, kalian tunggu ya untuk undangan daripada kantor pos untuk mengambil bantuan tersebut. Karena untuk pengambilan bantuan dibatasi ya, tidak boleh bergerombol atau berkerumun. Jadi untuk setiap RT maupun RW mungkin akan berbeda hari pencairannya ya. Jadi teman-teman sabar ya. Begitu juga dengan BLT dana desa ya, hampir sama dengan BST Rp300.000. Kalian juga menunggu pengumuman resmi dari
kelurahan kalian. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya, apakah untuk KPM yang belum divaksin, bantuan dari pemerintah ini tidak akan dicairkan untuknya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak sekali membuat para KPM resah ya. Dan perlu kalian ketahui, memang benar ya, kewajiban untuk vaksin sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kewajiban vaksinasi berlaku untuk seluruh warga negara ya, termasuk KPM PKH, BPNT, BST maupun BLT dana desa. Dan ada kewajiban, tentu ada sanksi bila menolak untuk divaksin. Sanksi tersebut tertuang dalam pasal yang sama di Perpres Nomor 14 Tahun 2021, tepatnya di ayat 4 yang bunyinya adalah setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian yang ke B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Dan atau yang C. Mendapatkan denda. Kalau melihat peraturan presiden tersebut, apakah benar ya untuk KPM PKH, BPNT, BST maupun BLT dana desa yang belum vaksin tidak akan dicairkan bantuannya? Jadi khusus untuk PKH, BPNT, dan BST ya, dari Kementerian Sosial sendiri belum ada peraturan resmi mengenai syarat pencairan bantuan tersebut harus sudah divaksin. Yang ada hanya peraturan harus sudah valid untuk data-datanya. Jadi kalau data-data kalian sudah padan atau sudah valid, insya Allah kemungkinan besar bantuan kalian semuanya akan dicairkan. Tapi untuk BLT dana desa, kalian mungkin akan mengikuti peraturan-peraturan dari daerah-daerah kalian masing-masing ya. Bisa jadi ada peraturan yang mewajibkan harus divaksin dulu. Dan untuk kedepannya dari Kementerian Sosial akan ada peraturan yang mewajibkan vaksin atau tidak. Kita akan menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial sendiri. Namun untuk saat ini belum ada ya teman-teman semuanya. Jadi intinya bagi KPM yang sudah padan atau valid datanya, insya Allah di bulan Juli ini akan cair bantuan sosialnya. Dan teman-teman sosial semuanya harus ketahui juga bahwa tidak semua orang atau tidak semua KPM wajib divaksin. Karena ada beberapa kondisi yang memang dilarang untuk divaksin ya. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa lihat ya di layar itu adalah format screening sebelum kalian melakukan vaksinasi. Di mana tujuan daripada screening vaksinasi COVID-19 ini, bahwa vaksin COVID-19 ini diberikan kepada kelompok yang sesuai. Jadi dalam screening tersebut ada 16 pertanyaan yang kalian harus jawab secara jujur ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti berikut ini. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Kalau iya, nanti kalian akan mendapatkan pertanyaan lebih lanjut dari dokternya ya. Sudah berapa lama kalian sembuh ya dari COVID-19? Karena seseorang bisa divaksin setelah terpapar sebelumnya oleh COVID-19 adalah batasnya 3 bulan. Ya, jadi sebelum 3 bulan belum bisa divaksin. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Kalau iya, ya tentu saja kalian tidak bisa divaksin. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mengalami gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Berarti kalian belum atau tidak bisa divaksin. Selanjutnya, apakah ada anggota keluarga di rumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Kalau iya, tentu kalian tidak bisa divaksin. Selanjutnya yang kelima, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 ya sebelumnya? Ini untuk pertanyaan untuk vaksinasi kedua ya. Ya kalau iya, tentu kalian tidak bisa divaksin lagi. Pertanyaan nomor 6, apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Kalau iya, tentu kalian tidak bisa divaksin. Kemudian yang 7, apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung atau penyakit jantung koroner? Kalau iya, tentu kalian juga tidak bisa divaksin. Kemudian yang ke-8, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik ya, dalam kurung SLE, lupus atau Sjogren, vaskulitis atau autoimun lainnya? Kalau iya, berarti kalian juga tidak bisa divaksin. Kemudian yang ke-9, apakah Anda menderita penyakit ginjal,
dalam kurung penyakit ginjal kronis, atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis atau peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Kalau iya, tentu kalian tidak bisa divaksin. Selanjutnya yang ke-10, apakah Anda menderita penyakit reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis? Kalau iya, tentu kalian juga tidak bisa divaksin. Selanjutnya, nomor 11, apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Kalau iya, tentu kalian tidak bisa divaksin. Selanjutnya yang ke-12, apakah Anda menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun? Kalau iya, tentu kalian juga tidak bisa divaksin. Selanjutnya nomor 13, apakah Anda menderita penyakit kanker atau kelainan darah atau imunokompromis atau defisiensi imun dan penerima produk darah atau transfusi darah? Kalau iya, tentu kalian juga tidak bisa divaksin. Selanjutnya nomor 14, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Kalau iya, tentu kalian juga tidak atau belum bisa divaksin. Selanjutnya nomor 15, apakah Anda menderita HIV? Kalau iya, tentu kalian juga tidak bisa divaksin. Dan nomor 16, apakah Anda memiliki penyakit paru dalam kurung asma, PPOK atau TBC? Kalau iya, kalian juga tidak atau belum bisa divaksin. Dan selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, misalnya di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi itu ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Kemudian, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil lebih dari 140/90, maka vaksinasi pun tidak bisa diberikan. Jadi dari hasil screening tersebut nanti bisa diambil kesimpulan oleh dokternya ya, apakah kalian dapat diberikan vaksinasi atau vaksinasinya ditunda atau tidak bisa diberikan vaksinasi atau dilarang vaksinasi. Jadi teman-teman semuanya, itulah dia pembahasan kita ya mengenai apakah yang belum vaksinasi tidak bisa mendapatkan bantuan sosial di bulan Juli ini. Semoga informasi tadi bermanfaat dan kami turut menghimbau kepada teman-teman semuanya supaya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan juga jaga jarak. Selain itu, jaga imunitas kita ya dengan cara makan bergizi, olahraga, kemudian istirahat yang cukup, berjemur, jangan panik dan selalu berpikiran positif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Dan akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.